Kota Prabu Mulih adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Secara geografis kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di sebelah utara, dan di sebelah timur, selatan, barat berbatasan dengan Muara Enim. Dengan luas daerah sebesar 434,50 km persegi, kota ini memiliki penduduk kurang lebihnya sekitar 200.000 jiwa di tahun 2019. Dengan luas 435,10 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa, kota ini merupakan kota ketiga terbesar di Sumatera Selatan. Sebagian besar keadaan tanah kota Prabu Mulih berasal dari jenis tanah potsolik merah kuning dengan derajat kemiringan tanah kota Prabu Mulih antara 0 hingga 40% pada ketinggian antara 34 meter dari permukaan laut. Kota Prabu Mulih termasuk daerah tropis basah dengan curah hujan 204,45 meter kubik dan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Prabu Mulih menghasilkan ribuan barel minyak bumi dan jutaan meter kubik gas alam setiap tahunnya. Karena itu, ia disebut sebagai kota minyak. Julukan lainnya, kota Prabu Mulih adalah kota nanas, karena salah satu hasil pertanian yang terkenal adalah nanas. Nanas Prabu Mulih terkenal manis dan pemasarannya sampai ke Pulau Jawa. Penduduk asli kota Prabu Mulih pada umumnya merupakan etnis Melayu asli dari wilayah sekitar, yakni, suku Enim, suku Penesak, suku Melayu Palembang dan lainnya, serta suku pendatang yakni, suku Jawa, suku Minang dan juga suku Batak serta Tionghoa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, mayoritas penduduk kota Prabu Mulih memeluk agama Islam. Adapun persentase agama penduduk kota Prabu Mulih menurut agama adalah Islam 94,59%, Kristen Protestan 3,69%, Buddha 1,09%, Katolik 0,53% dan Hindu 0,10%. Keragaman agama di kota Prabu Mulih hingga sekarang tidak menimbulkan konflik terbuka secara langsung, namun disadari terdapat gesekan-gesekan yang terjadi antar umat beragama, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah. Kebijakan formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari permasalahan tersebut dibentuklah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, yang beranggota para tokoh agama. Tugas utamanya adalah menyediakan mediasi permasalahan antar umat beragama. Faktor yang menjadikan kota Prabu Mulih strategis secara ekonomi yaitu, adanya persimpangan jalan kereta api, ke selatan menuju Bandar Lampung dan ke barat menuju Lubuk Linggau, dan, pusat eksploitasi atau pengeboran minyak bumi di Sumatera Selatan. Dengan dua faktor tersebut mengakibatkan aktivitas perekonomian kota semakin meningkat, oleh sebab itu sangat diperlukan dukungan fasilitas atau prasarana dan sarana untuk kebutuhan sebuah kota yang mobilitas masyarakatnya tinggi. Dukungan prasarana dan sarana yang ada untuk menunjang aktivitas masyarakat kota sudah cukup tersedia, namun kualitasnya perlu ditingkatkan, seperti terminal, stasiun kereta api, pasar, penyediaan air bersih dan pengolahan sampah. Dalam konteks perwilayahan, Prabu Mulih termasuk kota pusat pengembangan regional bagi Provinsi Sumatera Selatan. Jaringan prasarana dan sarana antara Prabu Mulih dengan kota-kota penting di sekitarnya seperti Palembang, Batu Raja dan Muara Enim sudah memadai. Walaupun demikian, aksesibilitas menuju daerah belakang perlu ditingkatkan. Potensi kawasan-kawasan di sekitar Prabu Mulih seperti perkebunan dan pariwisata dapat ditingkatkan dengan pengembangan prasarana dan sarana penting misalnya, seperti perdagangan, air bersih, telekomunikasi dan drainase. Kota Prabu Mulih memiliki kawasan strategis yang terkait dengan kebijakan kota dalam pengembangan agribisnis serta sebagai pusat perdagangan dan jasa. Lahan yang produktif dan potensial akan dikembangkan untuk menunjang kegiatan agribisnis. Sedangkan kawasan jalan lingkar akan dikembangkan untuk perdagangan dan jasa serta pelayanan umum. Sejarah kota Prabu Mulih, di masa sebelum pemerintahan Belanda lebih kurang 700 tahun lalu Puyang Tagiri Juriat Puyang Singepatih Keban Baru Rambang Penegak dan pendiri Talang Tulang Babat dan berkembang dengan juriat anak cucung masing-masing. Mendirikan talang-talang cikal bakal dari Dusun Pahabung Uleh, Tanjung Raman, Sukaraja, Karangraja, Muara II dan Dusun Gunung Kemala. Dan pada masa pemerintah Belanda Pahabung Uleh berubah menjadi Praboeng Moeleh dan pada pendudukan Jepang berubah lagi menjadi Praboeh Moelih dengan ejaan sekarang menjadi Prabu Mulih.
termasuk di dalam wilayah Marga Rambang Kapak Tengah dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Rambang yang tergabung dalam wilayah pemerintahan Onder Afdeling Ogan Ulu dengan status pemerintahan marga meliputi Marga Lubay Suku 1, Marga Lubay Suku 2 dan Marga Rambang Kapak Tengah yang dipimpin oleh Pasirah. Di masa kemerdekaan, dengan menyerahkan Jepang kepada tentara sekutu maka wilayah administratif berubah menjadi kewadanaan. Pada ini lahir Barisan Pelopor Republik Indonesia. Pada masa ini terjadi perubahan pada pemerintahan marga, dengan pemberhentian kepala marga secara massal, dan mengangkat kepala marga baru sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 1946, sedangkan Kabupaten Muara Enim dibagi menjadi Kawedanan Lematang Ilir dan Kewedanaan Lematang Ogan Tengah. Untuk Prabu Mulih termasuk Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan wilayah meliputi Kecamatan Prabu Mulih, Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Gelumbang. Di masa pemerintahan Kota Prabu Mulih, Kota Administratif Prabu Mulih yang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim, semula terdiri dari Kecamatan Prabu Mulih Barat dengan 6 kelurahan desa dan Kecamatan Prabu Mulih Timur dengan 6 kelurahan 1 desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2, Tahun 2001, tanggal 27 April 2001 tentang pembentukan 2 kecamatan baru yaitu, Kecamatan Cambai meliputi 7 desa dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah meliputi 5 desa, masuk dalam wilayah Kota Administratif Prabu Mulih, sehingga administratif pemerintahan Kota Prabu Mulih terdiri dari 4 kecamatan, 12 kelurahan dan 14 desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001 tentang pembentukan Kota Prabu Mulih, maka statusnya telah ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota Prabu Mulih dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta. Maka kemudian pada tanggal 12 November 2001, Bapak Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Dr. Andes Sudjadi, MM, sebagai pejabat Wali Kota Prabu Mulih dengan tugas membentuk perangkat pemerintah, membentuk legislatif DPRD Kota Prabu Mulih. Berdasarkan aspirasi masyarakat pada tahun 2002 yang lalu, telah dibentuk 5 desa baru di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, yang merupakan pemekaran dari Desa Bindu dan Desa Rambang Senuling, sehingga Kota Prabu Mulih meliputi 4 kecamatan, ada 12 kelurahan dan 19 desa. Sebagai Wakil Wali Kota hasil pemilihan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Prabu Mulih. Dan pada tahun 2017, Kota Prabu Mulih memiliki 6 kecamatan, 25 kelurahan dan 12 desa.